Bumi ini bulat. Tidak ada ujungnya. Ujungnya adalah imanmu. Kalau kita beriman selalu menerima, kita terima terus, diberi belas kasihan, ya kita akan selalu jadi pengemis. Tapi kalau kita punya iman berpangkal pada contentment, rasa cukup dan syukur, dan kita berkata, aku mau jadi pemberi, tidak menjadi penerima terus, ujung iman kita. Yang menunya munculkan, sudah belum tadi? Belum ya. Itu dia, masing-masing ibadah Tuhan mau bicara secara istimewa. 1 Tesalonika pasal 1, iman yang hidup, kita akan bicara tentang ini dulu. 10 ayat saya sediakan, mari kita baca beberapa ayat, berhenti saya jelaskan. Salam dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Gereja di Tesalonika termasuk gereja awal yang Paulus rintis. Mereka akhirnya menjadi gereja yang tertua di dalam pelayanan rasuli Paulus. Dan ini adalah gereja yang sangat kompleks juga pertumbuhan rohaninya. Dan Paulus di pasal pertama waktu tulis surat kepada mereka, dia menjelaskan pentingnya iman pada Kristus itu hidup, tidak mati di dalam diri kita. Apakah imanmu pingsan hari ini? Apalagi kalau mati. Iman itu harus hidup di dalam diri kita, karena iman itu akan menopang kita di saat-saat susah. Dan iman itu yang menjaga hati kita di saat-saat bahagia atau saat-saat jaya. Iman tidak boleh mati. Iman harus dikasih makan. Kalau doa makan, jangan begini, Tuhan berkati makanan minuman ini, jadikan kekuatan bagi tubuh jasmani dan bagi rohani kami. Salah doanya, setengah salah, setengah benar. Tubuh jasmani iya, rohanimu gak makan dari roti, apalagi nasi. Manusia hidup oleh firman yang keluar dari mulut Tuhan. Karena itu iman kita harus dikasih makan. Dan iman kita perlu suatu atmosfer untuk kita tumbuh, yaitu hadirat Allah dan persekutuan yang sehat, bukan yang toksik dengan saudara seiman. Hindari gossiper, karena mereka akhirnya membuat imanmu pingsan. Second hand smoking atau merokok, itu orang yang menghirup asapnya, dia sendiri tidak merokok, tapi dia yang mati dulu kena kanker. Iman itu timbul dari pendengaran soalnya. Jaga kuping, jaga telinga. Nah, mari kita baca ayat pertama, saya jelaskan lagi ayat 1-2. Dari Paulus, ini penulisnya, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Ini gereja di Tesalonika baru berumur 2-3 bulan waktu Paulus menulis surat ini. Ya. Tesalonika adalah kota utama di Makedonia, itu seperti Jakartanya Macedonia. Kira-kira zaman itu metropolitan banget, karena zaman itu orang bukan berjumlah juta per kota. Itu jumlahnya 200.000 populasi kota itu. Dan ini adalah kota yang menjadi trade centers atau pusat perdagangan. Jakarta hari ini 45 juta. Udah melampaui Tokyo. Untuk iman hidup di konteks seperti ini, di metropolitan seperti itu, tidak mudah, karena pasti banyak pencobaan, di situ banyak prostitusi, banyak korupsi, banyak orang jahat. Orang jahat lebih banyak dari orang baik, orang salah lebih banyak dari orang benar. Tapi Paulus nekat bangun gereja di sana. Tempat itu tempat yang sangat sulit. Paulus gak sendiri, Paulus punya teman. Dia tulis, Paulus, Silwanus, dan Timotius. Paulus kita tahu, Timotius kita kenal. Who is Silwanus? Siapakah Silwanus? Apakah dia saudara tiri Tetanus? Mampus? Bukan. Silwanus ini adalah nama Yunaninya Silas. Jadi kita tahu Silas ya. Oh, kenapa Paulus kalau ngomong tentang Silas,
bicara kepada Tesalonika yang di provinsi Makedonia, yang semuanya notabene orang-orang Yunani, dia tulisnya pakai nama Yunaninya yaitu Silwanus. Paulus itu bijaksana. Orang beriman itu bukan orang yang autis secara rohani. Orang beriman adalah orang yang peka sama surroundingnya. Mintalah sama Tuhan, jangan hanya peka pada hadirat Allah, itu number one. Tapi belajar peka sama kebutuhan manusia di sekelilingmu dan keadaan. Peka bukan berarti kita kompromi iman kita ya, lalu kita menyesuaikan. Roma 12 berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan contoh mereka. Tapi yang disebut menjadi peka pada keadaan adalah belajarlah untuk menjadi seperti orang Yunani pada orang Yunani. Pada orang Yahudi, sebagai orang Yahudi. Kepada para majikan, masters, ya, bicara di level mereka, tanpa harus mencontoh gaya hidup mereka yang salah atau hati mereka yang salah. Tapi kepada orang-orang yang zaman itu adalah budak, belajarlah untuk berada di level mereka juga. Paulus ajari kita untuk peka. Paulus menulis surat, dia pakai nama Silas, tapi diganti Silwanus. Saya belajar untuk menjadi orang yang internasional. Tetapi hatinya selalu lokal. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Tapi orang Indonesia harus misionaris. Berpikiran besar. Saya baru kembali dari Korea. Tadi malam. Barusan aja saya kembali. Tadi malam di Surabaya. Pagi ini, bukan tadi malam. Hari Sabtu berarti ya. Saya sampai lupa hari. Hari Sabtu malam, Jumat malam, Sabtu pagi udah berangkat ke Jakarta. Kemarin pada waktu datang di Korea, khotbah di salah satu gereja terbesar di sana, gereja Korea. Di dalam wardrobe kami disediakan hanbok. Jadi di ibadah 4 kali hari Minggu itu, saya dan istri seperti golekan hidup. Tahu golekan itu? Pakai hanbok gitu. Saya khotbah dengan pakai hanbok. Belajar peka, ya kan? Belajar untuk bicara pada orang Korea. Tapi saya tawar dari 4 kali ibadah, boleh nggak saya hanya pakai 2, kalau ke WC ribet sekali. Daripada hanbok enak batik. Tapi pendeta setempat yang merupakan seorang figur bapak di Korea, salah satu father figure di Korea, ya, gerejanya besar, jemaatnya 100.000 orang. Nah, waktu saya khotbah sebagai pengkhotbah tamu, itu di Korea itu agak unik. Kalau gereja Koreanya ya, pembicara tamu, mau siapapun kayak orang Korea lebih eksklusif, gak gampang percaya sama orang, dikasih hari Jumat, hari Kamis, doa pagi, tapi kalau hari Minggu itu orang sendiri. Jadi saya diberikan waktu hari Minggu bicara ke congregation jemaatnya, itu suatu kepercayaan. Dan saya terharu, saya pakai hanbok, gembala seniornya pakai batik. Saya iri sama dia, andai ku bisa tukar tempat. Ya kan? Aduh, saya pakai hanboknya salah lagi. Untungnya dibenerin sebelum pergi, waktu di hotel sana. Hanboknya luarnya, saya pakainya loh, kenapa kok saya sleeveless ya? Salah nih, pakai dulu dalamnya baru itu luarnya jaketnya. Saya kira itu masuk dalamnya dulu yang sleeveless, luarnya jaketnya. Bingung aku. Saya belajar untuk menghargai culture orang lain. Sebagai orang Indonesia kita misionaris kemana-mana. Bicara kepada orang-orang Korea, orang Jepang. Bicara, kita gak boleh minder. Kita ini Silwanus. Iman kita itu tersebar ke seluruh dunia. Memang betul. Orang-orang berkata bahwa Asia itu ujung bumi. Coba tanya sama orang-orang di Eropa zaman dulu, Amerika, mereka mau misionaris kemana? Ke Far East, ke ujung timur. Tapi kita gak boleh menerima-terima terus. Kita juga beriman ke Yesus. Kita juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan amanat agung. Bumi ini bulat. Tidak ada ujungnya. Ujungnya adalah imanmu. Kalau kita beriman selalu menerima, kita terima terus, diberi belas kasihan, ya kita akan selalu jadi pengemis.
Tapi kalau kita punya iman berpangkal pada contentment, rasa cukup dan syukur. Dan kita berkata, aku mau jadi pemberi, tidak menjadi penerima terus. Ujung iman kita bisa menjadikan kita misionaris. Saya ingat tahun berapa tuh? Belasan tahun yang lalu. Dalam sebuah acara pada waktu itu di Belanda. 97 negara terwakili, hamba-hamba Tuhan semua. Kita 1.000, 2.000 orang. Itu diliput langsung ke televisi di Rusia. Saya tergerak di tengah-tengah ibadah. Setelah selesai ibadah nih, setelah kelar nih kebaktian. Saya panggil satu kelompok orang mereka pakai seperti seperti orang main yang itu loh, fans-fansnya bola itu loh. Syal. Ya. Seperti syal begitu. Saya nggak ngerti mereka itu siapa. Saya panggil dua-dua sini. Orang-orang barat semua di depan saya. Kira-kira sekian berapa puluh orang, itu berapa puluh orang. Tanpa saya tahu ternyata ini orang Ukraina, ini orang Rusia. Belasan tahun yang lalu. Saya gandengkan tangan mereka. Saya berkata, Tuhan jamah mereka. Berbah semuanya. Kanan kiri. Mereka sih, ternyata saya nggak tahu hari ini mereka perang. You see, kalau kita berani percaya, iman kita melihat perkara besar. Tuhan akan membawa itu karena iman kita, Tuhan akan membawa kita keluar dari zona nyaman dan apa yang kita yakini itu saja porsiku dalam hidup ini. Aku itu hanya bertahan hidup. Kalau kita bisa berani percaya melihat, kita akan melihat apa yang kita percayai. Do you see what he sees? Paulus itu luar biasa, dia ini orang Yahudi. Tapi dia bicara ke orang-orang Yunani yang adalah penjajahnya. Tapi dia memang warga negara Rom. Dia bicara bahasa Aramaik bisa, Arabik bisa. Dia bisa bicara bahasa Roma, Itali, delicioso, pizza pasta. Itu saja yang kita bisa. Dia bisa bicara bahasa Ibrani halus kerama inggilnya. You see, God can use your weakness. Tuhan bisa memakai Petrus karena dia beriman pada Yesus. Terlebih Tuhan juga bisa memakai kekuatan dan kelebihanmu seperti Paulus percaya Yesus. Anak-anak muda belajar yang sungguh-sungguh. Jangan main-main. Kalau kau beriman, hidupmu berharga. Yang sudah lebih tua, jangan Anda merasa, sudah telat, terlambat. Imanmu akan membuatmu mempersiapkan diri. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya ya, ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Kita semua tahu Paulus adalah manusia berdoa. Ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ayat 2, Paulus berkata begini tentang dirinya, Silwanus dan Timotius. Dia berkata kami. Dia nggak berdoa sendiri. Dia punya CG-nya, dia berkumpul dengan orang-orang leader-leader itu dan dia mendoakan jemaat. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Selalu bukan kadang-kadang. Selalu bukan sering. Selalu itu always, setiap kali. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, itu disiplin yang tinggi. Untuk orang mengucap syukur terus, itu disiplin rohani. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, karena apa? Karena kamu semua. Apakah karena jemaat Tesalonika yang baru berusia 2-3 bulan ini semua orang baik-baik? Apakah nggak ada yang menyakiti Paulus? Nggak ada yang mengkhianati atau meninggalkan dia? Enggak. Paulus itu selalu lihat donatnya, bukan lubangnya. Dia ini selalu mengucap syukur dan mencari alasan untuk bersyukur lagi. Karena kamu semua. Dia bukan berkata, aku bersyukur hanya karena orang-orang tertentu. Tapi karena kamu semua. All of you. Semua aku bisa syukuri. Dan menyebut kamu dalam doa kami. Tentunya yang dia sebut adalah leader-leader dulu. Kami selalu mengucap syukur untuk kamu semua, yaitu jemaat, dan menyebut kamu dalam doa kami. Begini ya Bapak Ibu. Apa yang kau syukuri dan apa yang kau doakan, Tuhan akan tumbuhkan. Iman itu kerap kali langkah ke-1 bukan percaya perkara besar. Iman itulah yang membuat kita bisa bersyukur dalam perkara kecil atau dalam perkara buruk sekalian. Dan apa yang kau syukuri dan doakan, ya, pasti Tuhan akan kembangkan.
Mau tahu kenapa bisnis seseorang tidak berkembang? Ya karena begini, karena dia terus melihat keadaan, lihat badainya, tidak melihat Yesusnya. Mengeluh ini, mengeluh itu, selalu beralasan. Tapi kalau kita bekerja keras, tidak berhenti hanya kerja. Tapi kita juga bersyukur sambil bekerja. Dan kita doakan, saya yakin Tuhan itu punya berkat tersendiri untuk orang yang bersyukur. Tuhan punya berkat sendiri. Jangan selalu jadi orang yang menerima keadaan, lalu selalu membuat alasan. Apa yang kau syukuri dan kau doakan dengan iman, Tuhan pasti akan tumbuhkan. Ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Ini yang Paulus ingat akan mereka. Pekerjaan iman, katakan pekerjaan iman. Usaha kasihmu, katakan usaha kasih. Dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita, katakan ketekunan pengharapan. Tandanya antikristus adalah 666. Tandanya murid-murid Kristus apa dong? 777? Bukan, itu obat sakit mah. Oh sorry, itu 999. Tanda seorang murid Kristus, ada 3 ini. Pekerjaan imanmu. The work of faith. Ketika seseorang berkata, aku kenal Kristus, lihat dulu the work of his faith. Apakah dia hanya ngomong doang? Ngaku-ngaku? Oh banyak orang ngaku-ngaku di dunia ini. Tapi apakah mereka mendapatkan pengakuan Allah? Nah itu pertanyaannya. Tidak sedikit orang yang foto dengan artis maupun pejabat. Dipajang lagi. Di mana? Saya baru kagum sama orang itu kalau saya ke rumah pejabat yang dimaksud dan saya lihat fotonya dipajang oleh pejabat itu. Orang mengakui pejabat tinggi, biasa. Everybody does. Tapi yang diakui oleh orang-orang yang kau kagumi, foto Anda dengan dia dipajang di kantornya. Lebih lagi, dipajang di living room-nya, ruang tamunya. Di meja makannya. Lebih lagi, di kamarnya. Nah, then you know. Dan maka kita tahu bahwa Anda sungguh-sungguh berarti. Pertanyaannya, Tuhan memajang fotomu enggak di hatinya? Bukan orang yang ngaku-ngaku, aku kenal Tuhan. Dan Tuhan kalau mengakui seseorang, Tuhan akan tunjukkan penyertaan 100%. Tuhan akan tunjukkan. Sedangkan orang yang mengaku-ngaku doang akan menjadi pakaian usang. Cepat lambat dia akan jadi jubah kotor. Allah, siapa yang Allah akui? Tuhan akan sertai. Tuhan akan menunjukkan itu. Tuhan itu pasti akan menunjukkan perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Cepat lambat itu. Hitung aja, countdown aja. Pasti akan kelihatan. Pekerjaan imanmu. Lihat dia punya hidup. Mengerjakan keselamatannya enggak? Bukan berarti mengerjakan demi keselamatan. Enggak ada orang bisa kerja untuk keselamatannya. Tapi setelah dia diselamatkan, apakah dia takut dan gentar? Usaha kasihmu, dia berusaha mengasihi enggak? Berusaha hidup dalam kasih enggak? Atau dia setelah diselamatkan, oke, me, you, kamu, aku. Apakah kita hidup egois lagi? Atau hidup di dalam isolasi? Usaha kasih, dia terlihat bagaimana orang itu berusaha untuk melayani sesamanya. Berusaha untuk terkoneksi. Kelihatan gak dia punya usaha untuk mengasihi musuh-musuhnya. Tapi musuh mungkin level 2. Mengasihi saudara seiman. Belum sampailah mengasihi musuh. Banyak orang Kristen yang individualistisnya tinggi. Dia belum sampai mengasihi musuh, udah gagal di mengasihi saudaranya. Mengasihi orang-orang yang tidak melukainya. Mengasihi orang-orang yang mengulurkan tangannya, ayo terkonek dengan kami, ayo melayani, ayo bertumbuh bersama. Nehi, kusi-kusi he. Enggak ye. Belum sampai di level ngampuni musuh, mengasihi musuh. Mengasihi umat pilihan Allah aja, sama-sama aja enggak. Aku hanya happy datang ibadah itu, duduk doang pulang. Dan it's a show dong. It's a show, berarti ini seperti sebuah show aja. Gak ada bedanya dengan sirkus, dengan konser. Hanya tidak ditarik karcis gitu aja loh.
Bayar sukarela kata orang. Memberi uang tidak sama dengan persembahannya. Yang Tuhan cari adalah persembahan hidup. Sebelum apa yang bisa kau berikan, waktu, talenta, dana. Yang Tuhan cari bukan itu. Yang Tuhan cari bukan itu. It's life given. Yang membuat church is a true church. Gereja itu gereja sejati. Kalau bicara tentang orang memberi waktu, maulah. Pasti ada orang yang memberi waktu kalau kita bayar dia per jam berapa. Tapi apakah itu menjadikan sesuatu gereja atau ministry beneran? Tapi ministry adalah, atau tubuh Kristus adalah ketika setiap anggotanya mempersembahkan hidupnya, dirinya, hatinya ke Tuhan. That makes it a church. Makanya di mata Tuhan, Tuhan yang tahu. Gereja benar mana, gereja yang enggak mana. Orang Kristen yang benar mana, orang Kristen yang enggak mana. Tuhan tahu. Tuhan yang bisa membedakan lalang dari gandum. Tapi jangan kau hakimi hari ini. Yang penting kita fokus ke Tuhan Yesus. Jangan-jangan sampai nanti gandum tercabut dikira lalang, padahal bukan. You see, the marks, tanda orang Kristen beneran itu adalah pekerjaan imannya. Usaha kasihnya, dan gak hanya itu, dia gak mudah give up. Ketekunan pengharapan, itu bukan orang yang mudah quit. Seperti orang yang memakai cincin kawin ini loh, for better or worse. I'll fight for this marriage. Aku akan berusaha untuk pernikahan ini, dalam suka maupun duka. Itu ketekunan pengharapan orang yang tidak give up sama Tuhan Yesus dan give up sama umat Tuhan. Atau yang tidak give up terhadap dirinya sendiri. Orang yang berkata, aku coba lagi. Aku berusaha lagi. Itulah tanda orang Kristen. Makanya itu iman itu nggak bisa disembunyi di bawah kantang. Iman itu pasti terlihat. Dan iman itu kata aktif. Gak ada orang berkata, aku beriman pada Tuhan. Mana imanmu? Gak kelihatan di dalam. Aku gak percaya. It's not there then. Karena memang Tuhan melihat hati. Manusia lihat bukti. Mana buktinya imanmu? Untuk saya bisa yakin kamu adalah pohon Tuhan. Tunjukkan buahnya. Bagaimana kau bisa meyakinkan aku kau adalah pohon semangka? Kalau semangka tidak pernah berbuah pada carangmu. Jangan-jangan kau bukan semangka tapi benalu. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat 4. Dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja baru 2-3 bulan lalu. Tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Paulus cerita flashback. Apa yang telah terjadi 2-3 bulan lalu waktu dia bawa Injil ke mereka. Dia berkata ayat 4, dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu. Padahal Paulus yang bawa Injil, kok dia bisa berkata Tuhan sudah memilihmu. Disinilah ada perang doktrin antara Calvinis dengan Armenian. Kalau Anda yang kurang familiar ya, saya kasih begini. Calvinis, Armenia itu dua kubu. Satu berkata sekali selamat tetap selamat. Yang satu berkata nggak bisa. Lihat dulu, baru tahu orang itu selamat enggak. Yang satu terkesan perbuatan, yang satu terkesan hanyalah kasih karunia. Sebenarnya nggak usah diperdebatkan. Itu tidak menjadi sesuatu yang conflicting. Itu nggak jadi sesuatu yang conflicting. Kita semua tahu hari ini, kalau saya bisa ada hari ini. Meskipun saya ada usaha saya, ada ketaatan. Kadang saya tidak taat, saya belajar untuk taat lagi. Tapi saya nggak bisa mengaku dong sampai di titik ini. Ini semua karena saya. Saya tahu semua karena anugerah. Semua karena anugerahnya. Kita nggak bisa ngaku, ini karena gua. Ini karena Tuhan Yesus. Tapi coba lihat orang yang doa nggak mau, nyantai aja. Nyantai bro, kerja juga kagak. Ngampuni, ngapain lah. Gua mending benci, susah-susah banget. Tuhan mengasihiku apa adanya kok. Lalu habis itu mengaku dirinya, aku memang gay dari lahir. Aku LGBTQ. Tuhan mengasihiku apa adanya. Apa alasanmu untuk menghakimi aku? Hai gereja Tuhan, orang Kristen segalanya. Lalu dia berkata, aku selamat, tetap selamat. I don't believe him. Percayalah orang yang berusaha keras untuk berkenan, tapi ujungnya dia berkata, semua ini karena Tuhan telah memilih aku dan I trust him. Karena buahnya kelihatan. Daripada orang yang irresponsible, procrastinate, yang muter-muter melulu, nggak berbuat apa-apa. Ya.
yang benar-benar hidupnya nggak tertib, perlumuran dosa dan haleluya setelahnya, dan berkata, aku selamat. I don't believe a thing. Paulus itu orang yang kayak gitu, dia berkata, I beat my body. Aku itu menaklukkan dagingku supaya jangan-jangan setelah aku menyampaikan firman, jangan sendirinya, pada akhirnya aku sendiri ditolak. Dia berkata, semua ini karena Allah yang memilih aku. I trust him. Saya percaya dia. Saya nggak mau percaya orang yang bekerja keras gitu-gitu, terakhir ujungnya semua ini karena saya. Tuhan hanya meresponi aku. Gaya. Itu arogan. Itu sombong dan itu sangat salah. Sebenarnya Calvinis dan Armenia. Yang satu berkata sekali selamat tetap selamat. Kalau memang orang itu selamat, orang itu pasti menunjukkan buah. Buahnya adalah gratitude and duty. Adalah rasa syukur dan rasa responsibility atau rasa tanggung jawab. Orang yang tahu dia selamat, sekali selamat tetap selamat, dia pasti menunjukkan gratitude yang berlebihan. Dia akan menunjukkan rasa syukur yang berlebihan dan rasa duty, perasaan responsible, perasaan bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan manusia. Bukan complacency atau rasa aman yang palsu, pride lagi atau arogan dan sombong angkuh. Bahwa ia telah memilih kamu. Saya setuju dengan Paulus. Semua karena anugerahnya. Kalau saya mau fair ya hari ini. Wow. Tuhan telah memilih aku. Saya itu tahun 1994 92 saya bertobat. Langsung masuk ke sekolah Alkitab. Ya, saya buang semua beasiswa untuk masuk ke seminari. Dan saya bisa sekolah di sekolah sekuler. Keluarga saya keluarga bisnismen. Tidak ada yang pendeta. Saya pertama jadi pendeta melawan arus, betul. Habis itu, 2 tahun setelah itu, saya mengalami titik di mana krisis identitas lagi. Saya hampir meninggalkan Tuhan. Saya ingat pada waktu saya parkirkan mobil saya entah di mana, saya ngambil keputusan hati saya. Waktu saya ikut Tuhan juga dengan hati, saya meninggalkan Tuhan juga dengan hati. Maunya tadi, jalan di supermarket itu namanya Save on Food di Vancouver, Kanada, tempat saya tinggal dulu. Saya jalan. Detik di mana saya sudah hampir switch. Bahayanya hati itu gitu. Saya berani lawan arus karena hati saya ikut Kristus. Jangan-jangan kalau saya drop benar-benar di hati saya. Hati saya itu lagi mau klik, mau balik kucing kembali ke hidupan lama dengan menolak semua panggilan saya. Saya lagi seperti gitu, tiba-tiba datang satu orang yang Tuhan tobatkan lewat pelayanan saya. Itu baru 2 tahun saya bertobat terima Tuhan, saya bawa beberapa jiwa. Hey Philip, kaget saya. Dia membuyarkan saya dari lamunan saya. Karena saya turun dari mobil saya, jalan-jalan bukan karena mau belanja. Saya benar-benar jalan hanya karena saya nggak tahu mau ngapain lagi. Saya gelisah luar biasa, rasa kayak seperti aku mau tinggalkan. Aku nggak mau jadi pendeta. Sekarang belum telat, baru 2 tahun. Saya masuk ke dalam panggilan ini. Saya bisa keluar. Itu saya hampir di hati saya membuat keputusan yang paling bodoh di hidup saya. Saya ditepuk pundak saya, buyarlah lamunan saya. Orang Malaysia itu yang saya bawa ke Tuhan. Dia panggil, hey, you know, what are you doing here? Kamu ngapain di sini? Thank you so much for always praying for me. Malu nggak kayak ditampar saya? Today saya hari ini bertumbuh. I love Jesus. Because of you. Itu kayak terdengar di telinga saya, telinga dalam ya. You. I love Jesus because of you. Tiba-tiba ada satu suara diselipkan suara Roh Kudus. Do you love Jesus too? Mati aku. Roh Kudus seperti tanya sama saya lagi. Do you love Jesus? Do you still love Jesus too? Nangis saya. Gak lucu di Save on Food itu. Saya nangis. Gak tahu orang-orang kanan kiri karena lihat saya kiranya orang gila, gak apa-apa lah. Di North America banyak orang gila kok. Tambah satu, ini orang Asia, gak masalah. Saya nangis. Si itu dia sudah pergi, saya nangis. Saya kata, Lord, I'm so sorry. Maafkan aku Tuhan. Saya kata, mulai hari ini, aku tak akan pernah meninggalkanmu lagi. Itu hari-hari saya lagi mengalami krisis luar biasa. Itu loh, saya dulu pernah cerita waktu mobil saya itu bisa dalam waktu 1 minggu itu beberapa raib mobil keluarga saya. Itu saya di warning Tuhan terus. Dan
Dan pada suatu saat ketika saya mengalami seperti putus hubungan dengan Tuhan, 24 jam saya itu tersungkur nangis sampai karpet saya itu bisa diperas di kamar saya. Itu baru setelah itu saya berbalik hati saya ke Kristus dan saya tidak pernah mau meninggalkan dia lagi dari tahun 94. Saya belum sampai meninggalkan dia. Hampir memutuskan untuk. Pertanyaan saya, itu karena saya begitu saleh, begitu kuat imannya, itu karena saya ini saking begitu begitu yakin akan panggilan saya, atau karena Tuhan telah memilih saya dan dia menyelamatkan saya untuk tidak membuat keputusan bodoh itu meninggalkan panggilan. It is him. Saya nggak bisa berdiri di sini berarti saya jadi pendeta, gembala memberitakan Injil, menggembalakan umat yang besar, itu karena because of me. Never, bukan karena saya. Saya buka rahasia, if it is not because of him di tahun 94 itu, I'm gone already my friend, today. Saya mungkin hari ini seorang pebisnis, atau seorang preman. Gak tahu nanti kemana arah angin membawa saya sebagai orang berdosa. Atau saya jadi dokter, siapa tahu. Saya dulu nilai biologi saya itu sempurna untuk di SMA, saya mau masuk ke IPA. Saya mau jadi dokter kali. God has other plans, another plan. Tuhan punya rencana yang lain. Tapi pertanyaan saya, really? Apakah karena saya begitu good, begitu setia? 94, suatu pengalaman. He has chosen me. Dia memilih aku. Dan ketika saya itu bisa kirim orang, dari antara 5 orang pertama yang saya bawa ke Tuhan, orang Malaysia itu datang. Because of you. I love Jesus because of you. Kalimat itu membuat saya malu. Jangan kau kira hari ini Anda masih setia itu karena kesetiaanmu. Tuhan telah memilihmu. Amin Bapak Ibu. Jangan kira Anda bisa melayani Tuhan hari ini sebagai usher kek, sebagai WL kek, sebagai whatever kek. Semua itu karena kau setia, karena kau tekun. Bukan. Karena Tuhan yang menjagamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan kanan kirinya, nice to see you. Jangan kira Anda bisa bergabung nanti daftar di Supercon, itu karena Anda mau. Ya, kok bisa balik ke situ? Ya, memang harus balik ke sana. Ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu. Oh itu sudah. Ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ternyata Tesalonika mengalami penderitaan. Kita lihat ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia, sampai Akaya atau provinsi sebelah. Akaya itu di dalamnya ada kota namanya Korintus. Makedonia, ada Tesalonika, ada Filipi. Di ayat 6 dan 7, Paulus menceritakan bahwa gereja di Tesalonika mengalami penderitaan. Dalam penindasan yang berat atau dalam aniaya, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Allah, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya, baik di provinsi ini maupun di provinsi sebelah. Dari ayat ini kita menemukan bahwa jemaat di Tesalonika bertekun dalam penderitaan. Bagaimana caranya kita bisa menunjukkan iman kita? Iman itu baru kelihatan warna aslinya, bukan hanya ketika dia diberkati, itu juga bisa menunjukkan warna asli. Mau tahu orang itu gimana? Sampai dia pegang power. Sampai dia punya harta. Nanti akan lihat orang itu sebenarnya rendah hati atau dulu hanya karena minder. Kalau dia bisa tetap merendah pada saat dia ada di atas, nah itu dia. Itu orang yang rendah hati sungguhan. Tapi ternyata warna asli juga bisa ketahuan ketika seseorang berada di dalam penindasan atau penderitaan. Makanya itu, kalau kita jadi orang Kristen itu harus punya ekspektasi. Kita nggak imani, tapi iman juga ajari kita untuk antisipasi. Ekspektasi kita adalah kita pasti ngalami semacam penderitaan dalam hidup ini karena Kristus, pasti. Kalau enggak, jangan ikut Kristus. Karena sebagaimana mereka memperlakukan saya, kata Tuhan, dunia ini akan memperlakukanmu. Jadi penderitaan itu sudah pasti kita alami. Asal bukan yang konyol karena kesalahanmu sendiri.
Penderitaan yang tidak kau usahakan, yang datang kepadamu karena Anda mentaati firman, itu pasti terjadi. Dan ketika kita mengalami Christian suffering atau bukan mengalami penderitaan Kristiani, tapi sebagai orang Kristen ketika kita mengalami penderitaan misalnya, gak ada hubungan dengan iman kita, tetapi misalnya tiba-tiba kita jatuh sakit, atau tiba-tiba kita mengalami sesuatu pencobaan hidup. Jangan berkata begini, kenapa aku? Aku melayani Tuhan kok. Aku ini aku ini mendukung pelayanan Tuhan kok. Jangan bertanya begitu. Sebagai orang Kristen lumrahlah, di hidup ini kau akan mengalami banyak pencobaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Pertanyaannya bukan seharusnya why me, tapi why not me. Bukan pertanyaannya, kenapa aku? Banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan gara-gara begini. Kenapa saya? Aku loh orang Kristen baik-baik. Kenapa orang jahat? Happy ya? Kenapa saya yang mengalami begini? Kan semua tahu pada waktu berapa tahun yang lalu saya terdiagnosa kanker ginjal. Lalu sudah ada tindakan, saya disembuhkan bukan lewat divine healing atau kesembuhan ilahi, tapi lewat kesembuhan medis. Itu adalah blessing, itu adalah berkat. Dua-dua adalah berkat Kristus, yang satu mujizat, yang satu adalah lewat jalur yang alami. Waktu itu saya pergi bersama, sebenarnya nggak ada acara untuk mau bulan Januari itu mau check up apa, pada waktu itu saya mau bawa beberapa staff untuk mereka check up. Mereka yang gemetar semua, tahu nggak? Saya yang tenang-tenang makan, waduh check up. Itu kalau nggak dipaksa sama Ci Airin, istri saya, itu mereka semua nggak mau pergi. Ya beberapa termasuk Pastor Yo yang di Surabaya yang welcome home itu. Termasuk beberapa dari finance department kita, CFO, beberapa ikut kan, kita pastikan mereka harus sehat-sehat. Karena bagi kami bukan hanya kesehatan rohani, kami mau melayani bersama-sama sampai tua. Semua pergi itu, wah khawatir semua. Kalau mau check up kan semua orang jadi khawatir kan. Saya yang paling tenang. Ternyata semua fine-fine saja, saya yang terdiagnosa kanker. Gak apa-apa, ketawa, gak apa-apa, it's okay. Ini sesuatu yang lucu kok memang. Tapi pada waktu saya dapat diagnosa itu, saya gak boleh egois ya, harus mikirkan istri, anak, mikirkan Anda semuanya. Tapi pada waktu saya dapat itu, orang biasanya langsung, why me, kenapa aku? Aku pengkhotbah, aku melayani Tuhan, aku mendoakan orang untuk mengalami kesembuhan. Saya malah justru dalam hati saya, why not me? Kenapa tidak? Bukan saya terima itu sebagai sesuatu yang tidak saya lakukan. Bukan saya terima itu sebagai suatu berkat ya. Bukan artinya, bukannya saya tidak melakukan. Maksudnya, bukan saya mengharapkan diri sakit. Tapi saya tanya, why not me? Saya berkata gini dalam hati, untung bukan Pastor Yo. Untung bukan Pak Didi. Untung bukan Pak Eka. Why not me? Karena saya pikir, karena saya yang paling kuat imannya. Saya mikirannya itu agak aneh. Bukan saya terima itu lalu tidak berbuat sesuatu. Kalau orang berkata, why me, kenapa aku? Kan dia merasa dirinya gimana dulu. Kan aku begini begitu. Enggak, saya mikirnya, enggak apa-apa. Untung aku, bukan mereka. Untung bukan istri saya. Saya mungkin akan terpukul. Kalau salah satu dari mereka, baik itu Pak Eka, Pak Didi, siapa, Pak Yu, saya akan Bu Lipi, Pastor Lipi, saya akan terpukul. Gini ya terpukul juga, tetapi untung aku, bukan mereka. Waktu saya ditanya sama seorang jemaat, beberapa bulan kemudian, ketika akhirnya tahu kan, 9 bulan kemudian, kok nggak ngomong gini. Ya kenapa Pak, ada yang tanya sama saya, kenapa Pastor Philip ya? Kenapa kok gembala yang dapat? Saya bilang, ya untung lah. Kalau jemaat mungkin sudah marah-marah lah, udah kecewa. Saya bilang, untung. Tuhan tahu saya bisa hadapi ini. Saya nggak ngomong gini untuk mengundang penyakit ya. Tapi saya nggak takut. Agak aneh pikiran saya. Tapi saya rasa itu yang diajarkan oleh firman dalam hal ini. How can you become an example? Gimana kita bisa menjadi teladan waktu kau menderita? Omong kosong iman kita kalau kita hanya happy saja. Tapi waktu kita mengalami di lembah bawah, nah di situ baru ketahuan lu Kristen atau bukan. Itu dokternya sampai harus remind saya lagi, I hope you getting this clearly. Dia ngomong sama saya, you're getting cancer. Dokternya sampai kejam. Cancer, dia bilang. Saya dengan tenang kata, I know doc, you just mention it's cancer. Kok biasanya semua pasiennya langsung histeris. Saya tenang aja.
Waktu mau masuk ke dalam ruang operasi, nanti saya pulang dulu ke Surabaya, saya doakan banyak orang yang cancer patients tanpa mereka tahu saya sendiri penderita. Dari airport sana, airport sini, terus menerus saya doain orang, nggak selesai. Lalu harus ada acara di Surabaya dengan Pak Wali Kota. Acara bersejarah di Surabaya, di Wali Kota situ ada Christmas gathering. Nah, saya doakan, lalu baru setelah itu saya pergi untuk tindakan medis. Waktu mau tindakan medis itu, susternya saya beritahu, saya ngomong baik-baik segalanya. Lalu dokternya yang bukan orang Kristen, waktu saya didorong masuk ke ruang itu, dia berkata, I'm very curious, what do you do? Saya penasaran, kamu kerjanya apa sih? I'm a pastor, doc. Oh, no wonder, dia bilang gitu. Untung ya puji Tuhan masih ada orang yang merasa menjadi pendeta maupun orang Kristen, gereja itu wangi reputasinya. Nggak semua orang itu sudah toksik pikirannya atau trauma. Oh, oke. Sebelum masuk lagi mereka ngomong tentang nanti mau makan apa. I want chicken rice. Saya langsung nyeletuk. Setelah itu saya nggak sadar diri karena anestesi. Masukin sini, I also want chicken rice. Tidurlah saya. Bangun tuh saya masih ingat, pertama kali setelah operasi itu, ginjal saya sudah hilang separuh. Saya buka mata. Saya langsung ngomong, Jesus, I love you. Saya bilang, thank you for loving me, Lord. Itu pertama kali saya buka mata. Ini otak belum bangun bener. Saya berkata, Jesus, I love you. Saya belajar sesuatu hari itu, saya bukan Kristen sempurna. Saya belajar bahwa iman saya, baru kenal iman saya waktu saya berada di lembah. Saya jadi tahu bahwa iman saya itu mana yang sejati, mana yang menguap saat-saat menderita. Saya bisa ngerti kesejatian iman itu di mana. I'm very thankful. Today jangan khawatir, hari ini saya healthy. Terakhir kali screening dokternya berkata seperti ini, you don't need to come back to me, you're healthier than me katanya. Kamu lebih sehat dari saya. Saya bilang, saya bilang Tuhan baik ya kan, Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Tapi saya belajar sesuatu di dalam masa-masa itu 2 tahun lalu. Bahwa iman itu justru terlihat saat hidup tidak sesuai dengan harapan. Jangan tinggalkan Tuhan waktu Anda berada di arus itu. Itu bisa menjadi your best honeymoon with Jesus. Bisa menjadi bulan atau tahun madumu dengan Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita lihat ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Paulus berkata, aku gak perlu ngomong apa-apa lagi. Waktu saat menderita itu semua orang lihat, dan kamu sendiri lihat imanmu. Kamu sendiri bisa kenal imanmu. Bahwa hidup kekal itu nyata. Kasihan orang yang tidak punya Tuhan atau hubungannya rusak dengan Tuhan. Lalu ketika ada vonis-vonis seperti itu terjadi, saya tidak bisa bayangkan orang harus menghadapi semua itu sementara hatinya jauh dari Roh Kudus. Berbahagialah orang yang tidak selalu diluputkan. Puji Tuhan kalau diluputkan, tapi kalau mengalami sesuatu dan hatinya berpaut pada Tuhan, itu tidak ada bad news dalam hidupnya, tidak ada kabar buruk. Kami tidak usah mengatakan apa-apa, kata Paulus. Orang lain bisa lihat, kamu sendiri kan bisa lihat imanmu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ingat loh ya, ini orang Kristen baru 2-3 bulan baby rohani, tapi Paulus berkata kamu telah sungguh-sungguh berbalik dari berhala. Imanmu itu nyata. Bukan hanya nyata bagi dirimu, imanmu itu telah berdampak bagi Akaya, provinsi sebelah. You see, your faith justru akan menjamah orang ketika Anda berada di dalam suatu penderitaan. Saya tidak berkata, mari sini sakit penyakit atau penderitaan apalagi, bukan. Tapi kalau itu datang, shake hand seperti teman. Gandeng itu. Lalu setelah itu kalahkan. Lewat mujizat atau lewat berkat Tuhan. Kalahkan itu. Tapi shake hand dulu. You're not my enemy. Kamu bukan musuhku. Aku akan menaklukkanmu. Bagaimana kau tahu imanmu itu nyata? Bagaimana kita tahu hidup kekal itu ada kalau bukan saat pada waktu kita diperhadapkan dengan gerbang kematian. Kita gak takut karena kita tahu kita kemana. Justru iman itu berbalik dan mengalahkan
circumstance atau kondisi tersebut. Bukan orang Kristen terima sesuatu langsung habis itu ambruk. Iman itu bukan untuk hari-hari bahagia saja atau hari-hari cerah ketika tidak ada mendung. Iman itu juga untuk saat badai taufan dan saat hujan. Dan iman kita bisa berdampak saat hari-hari bahagia. Iman kita bisa tetap berdampak, bisa jadi lebih berdampak kadang-kadang di saat-saat kita berada terpuruk di bawah. Ekonomi mungkin hari ini. Bagaimana Anda hidupi imanmu di saat seperti ini? Atau kita ngomel melulu? Atau kita mengasihani diri sendiri? Atau kita jadi orang yang paling kikir, pelit, orang yang paling perhitungan dengan Tuhan? No. Alkitab berkata, justru ketika kamu ditindas, kami bercerita sama Akaya, bagaimana kamu sambut. Kamu penuh dengan sukacita. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Pelajaran ini, pelajaran yang sangat indah. Umat Tuhan di Tesalonika sangat menantikan kedatangan Tuhan. Bukan hanya kedatangan Tuhan kedua kali, tapi mereka tahu di ujung pergumulan mereka, Tuhan akan datang menolong mereka. That's faith, itu iman. Dan imanmu itu di saat kau menderita akan menjadi your living testament atau menjadi kesaksian hidupmu. Pengalaman seperti itu tadi, seperti yang saya tadi alami, gak tentu datang 2 kali dalam hidup saya dan saya tidak mengharapkannya. Ya, tapi saya bersyukur masa hidup itu, musim itu, Tuhan mengizinkan saya melaluinya dengan sangat baik. Yang mana saya kira orang lain tidak tentu akan melaluinya dengan cara yang sama. Tapi saya bersyukur pada Tuhan untuk satu episode itu yang sudah lalu. Saya tahu bahwa di saat-saat itu saya jadi kenal Tuhan lebih dan saya jadi kenal iman saya sendiri lebih. Dan di saat-saat demikian itu bisa menjadi kesaksian kita. You see your greatest test. Ujianmu terbesar bisa menjadi juga kesaksianmu yang besar. Mungkin Anda sedang berada di ujian ini sekarang, jadi lagu tadi pilihan tepat. Mungkin masalahku masih ada, aku masih di lembah kekelaman. Justru pakailah masalah Anda ini sekarang untuk menjadi kesaksian hidup bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. 3 poin ini lalu saya selesai. Saya janji hari ini tidak overtime. Sungguhan kan, masih ada 9 menit. Nah, yang pertama, iman itu terlihat. Iman kalau tidak nampak, jangan percaya itu ada. 2, iman itu aktif. Kalau dia pasif tidak berbuat apa-apa, bohong, dia nggak ada di sana. 3, iman itu berdampak, baik itu dalam kejayaan maupun dalam lembah kekelaman. Iman tetap harus berdampak. Munculkan 3 di foto bebarengan, bersamaan. 1, 2, 3. Oke, munculkan ya, 3 ya. 1, 2, 3-nya bisa muncul satu halaman? Ada? Gak apa-apa, saya tunggu, masih ada 8 menit. Oke. Siapa diberkati Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Haleluya, God bless you, love you so much. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapak terima kasih buat firman Tuhan, jadikan ini sebuah pewahyuan yang merema dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya pulang dari tempat ini kami membawa berkat lebih lagi ya Tuhan. Hati kami diberkati, hati kami diubahkan. Kami ucapkan syukur dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi.